Salam jumpa saudara, harapan akan terjadinya damai di Timur Tengah sepertinya semakin menjauh setelah Amerika Serikat dan Iran saling berbalas serangan. Pemimpin tertinggi Iran menuduh Amerika Serikat berusaha menciptakan perpecahan untuk menutupi kegagalan mereka. Sementara sekutu Amerika, Israel, berjanji akan terus melemahkan kekuatan Iran, utamanya ancaman nuklirnya. Terlepas dari kesepakatan syarat yang belum tercapai, apakah Israel akan jadi gangguan nyata atas perdamaian AS dan Iran? Kami juga memiliki informasi terkini dari kasus meninggalnya 4 orang sekeluarga saat tengah bercamping di Temanggung, Jawa Tengah. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dugaan sementara, korban meninggal akibat sisa gas pembakaran makanan. Dua informasi ini beserta sorotan lain akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Saya Tifal Solesa, hari ini 29 Mei 2026. Kami mulai dengan ragam peristiwa. Kebakaran melanda Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa pada Jumat siang. Akibatnya sejumlah pasien harus dievakuasi. Asap terlihat di salah satu bangunan dekat ruang ICU Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Sejumlah warga bersama petugas rumah sakit langsung berupaya mengevakuasi pasien keluar dari ruangan karena api semakin membesar melalap bangunan lainnya. Tim pemadam kebakaran bilang ada 2 gedung di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Goa yang terbakar, yakni gedung perlengkapan dan gedung radiologi. Meski penyelidikan masih berlangsung, namun dugaan sementara penyebab kebakaran akibat arus pendek listrik. Petugas bilang tidak ada yang melihat saat pertama kalinya terjadi kebakaran sehingga api langsung membesar hingga menghanguskan sejumlah perlengkapan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 13 unit mobil damkar ke lokasi. Belum ada laporan korban luka atas insiden ini. Bertepatan dengan hari Jumat dan saat itu seluruh karyawan yang laki-laki itu sementara melaksanakan salat Jumat, sehingga setelah salat Jumat barulah kelihatan bahwa api sudah membesar. 12.36 menit. Ini ada laporan korban jiwa? Korban jiwa tidak ada. Kita ke informasi berikutnya. 1 keluarga meninggal dunia dalam tabrakan beruntun di Jambi. Sepeda motor yang mereka tumpangi terlindas truk usai menabrak mobil. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah mobil yang berada di depan truk tiba-tiba berbelok ke kanan. Sepeda motor yang ditumpangi 1 keluarga dari arah berlawanan pun diduga tak sempat melakukan pengereman sehingga menabrak bagian belakang mobil. Truk yang berada di belakang mobil juga tidak sempat menghindar sehingga terjadi insiden kecelakaan. Korban meninggal merupakan suami istri dan 1 anak balita. Korban 2 orang meninggal di TKP, kemudian yang 1 di rumah sakit, informasinya meninggal sudah. Kalau untuk kronologis itu kejadian mobil truk, mobil Sigra yang datang dari arah Kota Jambi menuju arah Sungai Gelam. Kemudian kalau untuk sepeda motor korban itu dari arah berlawanan dari Sungai Gelam mau ke arah Kota Jambi. Peristiwa lain, polisi mengungkap sekeluarga yang meninggal di Temanggung, Jawa Tengah diduga akibat keracunan gas atau makanan. Dugaan ini berdasarkan temuan sejumlah bukti, diantaranya kompor gas portable untuk membakar briket batu bara. Polres Temanggung menyampaikan dugaan penyebab kematian ke-4 korban itu berdasarkan pemeriksaan awal dokter dan olah tempat kejadian perkara. Dokter telah mengautopsi ke-4 korban pada Kamis lalu dan polisi tengah menunggu hasilnya. Sementara itu polisi juga terus menyelidiki lebih dalam untuk menemukan penyebab pasti kematian korban. Polisi menjelaskan para korban diduga menghirup asap yang terperangkap dalam tenda setelah memasak makanan. Ada 2 dugaan kuat.
Yang pertama diduga karena keracunan makanan, dan yang kedua diduga karena keracunan gas hasil pembakaran. Ketika olah TKP, satu set kompor gas portable yang digunakan untuk masak barbeque tersebut itu tepat berada di mulut tenda atau teras tenda. Nah, diduga kemungkinan ketika gas hasil pembakaran ini, mungkin itu adalah CO, karbon monoksida, ini naik, kemungkinan ada yang masuk ke dalam tenda. Dengan gas atau asap tersebut masih terperangkap di dalam tenda, ditutuplah dengan rapat pintu dan ventilasi yang ada di kanan dan kiri. Setelah dievakuasi dari lokasi glamping di daerah wisata Posong, Kabupaten Temanggung pada Kamis lalu, keempat korban diautopsi di RSUD Temanggung. Keluarga mengungkap hasil autopsi akan terungkap dalam 3 hari untuk mengetahui pasti penyebab kematian. Keempat korban merupakan satu keluarga, yakni Ali Munawar, istrinya Makfiroh, serta anak sulung dan anak bungsu mereka. Nah, jadi kita menunggu hasil dari lab karena memang indikasi keluarga itu ada 2. Yang pertama adalah CO atau gas beracun, dan yang kedua adalah cyanida, itu makanan. Maka sebelum dari hasil lab itu keluar, kami tidak bisa menjelaskan bahwa itu keracunan karena apa. Karena itu jelas keracunan, karena tidak ada tanda-tanda kekerasan, entah itu benda tajam atau benda tumpul. Kemudian semua barangnya juga masih utuh, dari perhiasan, HP, kamera dan sebagainya masih utuh. Saudara, di tengah ketegangan Timur Tengah, militer Korea Selatan menggelar uji kekuatan roket, tank, dan berbagai alat tempur untuk menunjukkan kesiapan dan kemampuan operasional gabungan. Sebanyak 457 aset militer, termasuk tank K2, artileri K9, dan jet tempur KF-21 dipamerkan di hadapan 1.900 pengunjung. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan latihan difokuskan untuk menunjukkan kemauan untuk pertahanan nasional yang mandiri, didasarkan pada kemampuan pertahanan independen militer, sekaligus memamerkan keunggulan sistem persenjataan yang dikembangkan Korea Selatan. Sementara itu, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth terlihat berlatih fisik bersama prajurit yang bertugas di kapal USS Boxer di Singapura. Hegseth diketahui merupakan mantan perwira Garda Nasional Angkatan Darat Amerika Serikat yang memiliki latar belakang tempur. Usai latihan, Hegseth bilang jika Iran salah memutuskan dalam bernegosiasi, maka negara itu akan berhadapan dengan prajurit AS. Meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time, 2 days ago now, in the cabinet meeting, sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way, with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me, it's you guys. Sementara itu, di tengah eskalasi di Lebanon Selatan, Angkatan Udara Israel menyerang pinggiran selatan ibu kota Beirut pada Kamis sore. Belum jelas siapa yang menjadi sasaran serangan, namun asap putih membumbung dari sebuah kawasan permukiman dekat dengan Bandara Internasional Beirut. Pasukan Israel telah menyeberangi Sungai Litani dan memperingatkan penduduk untuk meninggalkan sebagian besar wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Israel mengklaim Angkatan Udara negaranya melancarkan serangan udara di ibu kota Lebanon Beirut dan menghantam 135 sasaran Hizbullah lainnya di seluruh wilayah Lebanon. Israel memperingatkan para pemimpin Hizbullah bahwa bersembunyi di Beirut tidak akan melindungi mereka dari serangan Israel.
In addition to Tyre, more than 135 Hezbollah terror targets in the Bekaa Valley and southern Lebanon were also hit. Hezbollah personnel, their leaders, are hiding amongst the civilian population in Beirut. That's precisely what they're doing. Israel is telling the Hezbollah leaders, your hiding place amongst the civilians of Beirut will not work. Benjamin Netanyahu bilang Israel akan terus memperkuat militernya menghadapi ancaman Iran. Usai jeda akan kami hadirkan lebih lengkap dalam diskusi di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan terus memperkuat militernya dalam menghadapi ancaman dari Iran. Netanyahu menyebut meski kekuatan Iran melemah, tapi nuklir yang dimiliki negara tersebut masih menjadi ancaman. Netanyahu juga mengatakan Israel fokus menghadapi ancaman perang drone. Israel mengakui kekuatan drone Shahed milik Iran menjadi salah satu yang harus diwaspadai. Menurut Netanyahu, soal Iran, dirinya masih terus berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. אין בזה שום ספק שאנחנו יוצאים מהמערכה הזאת ככוח החזק ביותר במזרח התיכון, ומעולם לא היינו חזקים יותר, אבל עדיין יש לנו קודם כל את המשטר האיראני המוכה, איום הגרעין עדיין שם. אני רק רוצה להגיד לכם, עכשיו אנחנו עדיין צריכים להשלים את המלאכה, ואני מדבר עם הנשיא טראמפ על זה מדי יום, כמעט כל יומיים, יש לנו מלאכה להשלים. אין לי שום ספק שאנחנו גם כאן נהיה המדינה הראשונה בעולם שבאמת מביאה פתרון גם לגבולות וגם לתוך ישראל, גם לתוך תל אביב, גם לתוך הבית שלנו. Sementara itu terkait konflik negaranya dengan Iran, Menteri Keuangan AS Scott Bessent bilang kesabaran AS ada batasnya. Apa yang dilakukan saat ini bersifat defensif dan Presiden Trump siap akan melakukan aksi kembali jika tidak ada kesepakatan antar kedua belah pihak. With the Iranian government, we did not have regime change, but we changed the regime. We are being patient. We do not have unlimited patience. President Trump always prefers a peace deal. So everything we have done thus far has been defensive. And at present, that is what we will continue doing. But if President Trump doesn't think he can get a peace deal, then kinetic is back. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
They may have missiles, but they can't build more right now, and they can't build more drones right now, and they can't build more ships. And so they came and cried uncle to talk. به نظرم باید در استخدام کلمات دقت کرد. ما به دنبال اخذ عوارض نیست. Dalam pernyataan yang dibacakan penyiar televisi Iran, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei, menuduh Amerika Serikat berusaha menciptakan perpecahan untuk menutupi kegagalan mereka. Sebelumnya, militer Amerika Serikat menuduh Iran melanggar gencatan senjata setelah Kuwait melaporkan menjadi sasaran serangan menyusul serangan AS terhadap Republik Islam Iran. طرح و نقشه کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملت است. Konflik di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat dan Iran berbalas serangan di tengah upaya damai. Pemimpin tertinggi Iran menuduh Amerika Serikat berusaha menciptakan perpecahan untuk menutupi kegagalan mereka. Sementara itu, sekutu Amerika, Israel berjanji akan terus melemahkan kekuatan Iran, terutama ancaman nuklirnya. Terlepas dari kesepakatan syarat yang belum tercapai, apakah Israel akan jadi gangguan nyata perdamaian AS Iran? Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan Agung Nurwijoyo, dosen hubungan internasional FISIP Universitas Indonesia, dan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi. Selamat malam Prof. Muradi, juga Mas Agung. Selamat malam, Mbak Friska. Mas Agung. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Prof. Muradi dulu. Bagaimana kita sejauh ini bisa melihat faktor Israel akan menjadi gangguan negosiasi AS Iran? Karena merujuk sebelumnya saja upaya di Islamabad. The X factor-nya adalah Israel. Ya, kemarin kita nggak menghitung lobby-lobby Yahudi ya di internal pemerintahan Trump. Jadi memang ada banyak mereka bahkan kemudian menjadi sangat eksis ya. Terutama beberapa yang misalnya think tanknya, kemudian juga pemodalnya dan sebagainya. Hari ini misalnya saya kira hanya 2 hari saya catat Kongres itu agak keras ke Trump. Setelah itu kemudian tidak kedengaran lagi. Saya menduga bahwa memang lobby-lobby Yahudi di pemerintahan Trump terutama itu kemudian punya cukup desakan yang luar biasa, membuat kemudian ada upaya turning point di pemerintahan Trump sendiri dan juga kemudian di Kongres. Jadi kalaupun kemudian ada agak sedikit keras itu, saya kira memang pada soal bagaimana kemudian mereka mempertahankan potensi perang untuk menekan Iran. Ini yang saya kira kemudian menjadi target dari saya nyebutnya lobby-lobby Yahudi yang dari pemerintahan Trump sendiri. Karena kalau menghitung normatif saja, saya dari awal saya meyakini betul bahwa ini akan selesai di akhir bulan ini. Tapi dengan kemudian manuver dari lobby-lobby Yahudi tadi di internal maupun di Kongres, saya kira ini menjadi salah satu yang perlu kita pertimbangkan betul. Karena apa? Karena membiarkan perundingan damai antara Iran dengan Amerika Serikat itu adalah kekalahan bagi Yahudi, bagi Israel itu sendiri begitu, Mbak Friska. Tapi di sisi lain seperti apa yang Prof. Muradi sampaikan, Mas Agung, apakah memang Iran ini siap menghadapi risiko di depan? Karena kalau bicara soal siap menghadapi Amerika Serikat maupun Israel, Iran sudah menyatakan bahwa ya silahkan saja serang dan mereka sudah siap dengan total powernya. Ya, dalam hal ini memang dalam konteks tersebut resiliensi yang dimiliki oleh Iran ini kan bukan sesuatu hal yang baru kita lihat dan rasakan 80-90 hari perang ini ya sejak 28 Februari ya Mbak. Jadi sebenarnya resiliensi bahkan kemudian akhirnya resistensi yang dimiliki oleh Iran itu juga sebenarnya sudah muncul semenjak semenjak Republik Revolusioner itu berdiri dari 1979. Jadi bentuk perlawanan, daya tahan mereka terhadap sanksi, embargo, diplomasi koersif, bahkan
tekanan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat pun juga oleh Israel, ini bukan sesuatu hal yang akhirnya baru muncul dalam beberapa waktu belakang ya. Jadi kemudian kalau dalam hal ini tentu kita akan melihat bahwa ada kesiapan juga dan kemampuan Iran untuk kemudian tetap meladeni apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat pun juga oleh Israel. Dan kalau kita lihat progresnya sekarang, misalnya Prof. Muradi, soal nuklir ini kan sebenarnya hampir cair ya pada saat proses negosiasi beberapa saat waktu lalu. Jadi pada saat itu soal nuklir ada kemungkinan untuk dipisahkan dari perjanjian utama antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi Israel maju bilang bahwa nggak boleh Iran punya nuklir. Artinya bottleneck ini sengaja dibuat. Apa saja kepentingan Israel di perang ini agar tidak selesai cepat-cepat, Prof. Muradi? Ya kalau misalnya sasaran utama dan terdekat kan Israel. Jadi memang itu yang membuat mereka pada akhirnya kemudian ingin memastikan bahwa untuk klausul terkait dengan pengainan uranium itu harus dibahas bersamaan. Itu poin pertama. Yang kedua, keberadaan negosiasi ini kan sebenarnya juga dilakukan dalam konteks yang tidak betul-betul clear di internal pemerintahan Trump sendiri. Ada dua hal. Yang pertama ini berkaitan soal dinamika dan dilema tadi yang exit way-nya sudah didapatkan oleh Trump, makanya mereka cenderung kemudian agak keras kembali ya. Katakanlah exit way-nya adalah Kongres tidak lagi kemudian keras sebagian 2-3 hari terakhir karena sudah ada lebih yang tadi saya sebutkan di awal. Yang kedua, mereka ingin kemudian menangnya dalam menang mutlak. Nah ini saya kira sesuatu yang agak susah untuk diwujudkan. Kenapa? Karena tadi dia sampaikan Mas Agung tadi bahwa secara prinsipil orang bahkan kemudian laporan CIA 2-3 minggu terakhir misalnya mengatakan bahwa kekuatan Iran tidak berkurang sama sekali. Yang ada itu adalah bagian yang kemudian sejauh mungkin 5-20-30 tahun yang sudah dibuat sama mereka. Yang barunya itu kemudian sampai hari ini karena belum bisa kemudian deteksi. Ini yang saya kira menjadi salah satu poin penting kenapa situasi yang saya kira mengkhawatirkan oleh Israel itu dan menjadi bagian penting mengapa kemudian pengainan uranium harus menjadi bagian dari perundingan yang selesai, tidak terpisah. Itu saya kira menjadi penting kenapa Israel kemudian mendorong, mendesak dan pada akhirnya memastikan bahwa Amerika harus punya kekuatan transnasional. Trump itu kan dia nggak mau kalah ya dalam banyak hal. Artinya memang dinamika yang politik hari ini kemudian itu dimanfaatkan betul oleh lobby-lobby di sekitar pemerintahan Trump yang terutama yang kemudian terafiliasi dengan Israel seperti itu, Mbak Friska. Dan terkait uranium ini misalnya meskipun Israel menekan ditambah juga Amerika Serikat, Mas Agung, tampaknya tidak mungkin Iran menyerahkan poin-poin soal nuklir itu di meja perundingan ya, karena ini Iran juga berulang kali sudah bilang bahwa itu adalah bagian dari dignity-nya, bagian dari kedaulatan Iran, betul ya Mas Agung? Iya betul demikian Mbak, makanya kemudian yang kita lihat sebenarnya ada proses strategi decoupling yang kemudian dilakukan oleh Iran. Jadi dia berusaha untuk memecah pembicaraan terkait dengan uranium itu menjadi pembicaraan lanjutan, bukan pembicaraan sekarang. Ketika bicara hari ini, epicentrum utamanya adalah bicara tentang Hormuz, seperti itu kan. Nah bahkan kalau kemudian kita dalam melihat 1-2 hari terakhir ketika sudah ada secerca harapan pembicaraan gencatan senjata antara Iran dengan Amerika Serikat, poin utamanya masih seputar Hormuz, tidak bicara terkait dengan terkait dengan uranium. Tapi tentu secerca harapan ini buat perdamaian ada, tapi sebenarnya ini jadi sebuah sebongkah bencana buat Israel. Karena bagaimanapun buat Israel dalam kondisi seperti ini, dia membutuhkan jaminan keamanan. Dan Amerika Serikat ketika hadir di kawasan Timur Tengah kan 3 poin besar kepentingan utama yang kemudian saya lihat. Yang pertama tentu bicara tentang kepentingan sumber daya alam, khususnya minyak. Yang kedua kita lihat dalam konteks ini adalah legitimasi power, perimbangan kekuatan di kawasan, khususnya terhadap Cina misalkan. Dan yang ketiga juga adalah menjamin keamanan Israel. Ketika ada deal yang kemudian diharapkan antara Amerika Serikat dengan Iran, tentu harapan besar dari Israel adalah itu juga jaminan keamanan untuk Israel. Perkaranya sekarang poin bicara masalah nuklir dikesampingkan, ya. Makanya kemudian kan sempat pembicaraan dalam 1 pekan terakhir, Trump itu kemudian mengutarakan bahwa kalau saya ada deal dengan Iran, maka yang harus dilakukan adalah negara-negara Arab tanda tangan juga Abraham Accord. Gitu. Abraham Accord itu sebenarnya jaminan keamanan untuk Israel, dan ini sebenarnya juga menjadi buah bencana juga kalau kemudian ada deal yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran. Karena satu poin lagi bahwa Netanyahu ini berada dalam titik kritis.
karena dia berada dalam kondisi yang sangat tidak populer di dalam internalnya Israel itu sendiri. Bahkan dia kalah populer dari seorang Naftali Bennett yang nanti bulan Oktober mereka akan melakukan pemilu seperti itu. Jadi ini juga titik kritis untuk Netanyahu. Itulah kenapa dari kemarin misalnya Netanyahu sempat bilang marah saat Trump membatalkan serangan kepada Iran. Tapi tadi di beberapa liputan sebelumnya kita sama-sama lihat Netanyahu bilang bahwa komunikasi tetap ada kok dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prof. Muradi melihat ini sekadar komunikasi atau lebih kepada tekanan Amerika Serikat, dan bagaimana Trump ini, kita membaca Trump saat ini lebih mendengarkan Israel atau lebih takut dengan tekanan di internal Amerika Serikat yang juga sudah mulai terpecah soal perang Iran? Ya, kalau melihat 2-3 hari terakhir memang ini kan saya bilang Kongres ketika kemudian mempertanyakan proses perang dengan Iran itu kan menjadi satu klausul untuk kemudian menekan Trump, dan pada akhirnya targetnya mungkin tidak akan impeachment, tapi mungkin targetnya adalah bagaimana mendowngrade mayoritas Republik di Kongres di parlemen. Itu poin pertama. Nah yang kedua, kalaupun kemudian Netanyahu mengatakan hal yang kurang lebih mirip, tapi sebenarnya Netanyahu juga dalam posisi yang tidak cukup bisa kemudian menguasai politik domestik ya. Karena beberapa kali misalnya yang paling memukul sebenarnya adalah penolakan terkait dengan wajib militer ya, mobilisasi untuk kemudian melakukan upaya maju untuk peperangan melawan proksinya Iran di sekitar perbatasan Iran, perbatasan Israel itu. Ini kan saya kira menjadi salah satu pukulan berat. Kenapa? Karena itu menegaskan bahwa kelompok fundamentalisme Yahudi yang ada di sana juga kemudian berpikir dua kali untuk kemudian meneruskan karena opini publik itu terutama publik internasional ya itu tidak cukup baik ya. Karena katakan misalnya 10 sampai skala 1 sampai 10 maka kemudian mereka tidak cukup baik di mata publik, itu hanya 2-3 nilainya di mata publik. Artinya apa? Artinya secara prinsipil ini sama-sama dalam posisi yang tidak nyaman di domestik. Nah artinya makanya kemudian saya meyakini betul misalnya ini kan kenapa kemudian ada turning point mengubah sedikit saya mencoba mengubah dan menilai ya pola perundingan Amerika dengan Iran dengan melakukan upaya penyerangan tadi adalah karena ada desakan dari kelompok Yahudi yang ada di sekeliling pemerintahan Trump. Saya bisa menyebut beberapa lembaga kayak AIPAC, kemudian juga ada FDD dan sebagainya yang secara prinsipil mereka terus menerus, bahkan termasuk misalnya pengusaha konglomerat terbesar ya Yahudi di sana, misalnya kata Miriam Ederson misalnya, itu juga secara prinsipil sudah mengeluarkan banyak uang untuk kemudian memastikan bahwa Kongres aman dan Trump bisa meneruskan atau melanjutkan peperangan. Artinya Kongres aman begini, di Kongres nanti calon kongresmen tadi kemudian diyakinkan bahwa mereka akan mendapatkan gelontoran anggaran untuk bisa memenangkan pemilu setelah tadi, begitu Mbak Friska. Tampaknya kalau midterm election ini harus dihitung betul oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meskipun kemarin sih Mas Agung, Trump itu bilang bahwa nggak takut kok dengan faktor November, jadi Iran nggak usah GR deh bahwa itu adalah faktor yang membuat Trump takut. Tapi bagaimana kita membaca secara real pernyataan Trump? Nah, dalam hal ini sebenarnya yaitu retorika yang senantiasa Trump lakukan gitu ya, karena memang bagaimanapun juga dia sebagai insan politik butuh legitimasi bahwa dia sebagai sosok yang kuat, ya strongman-nya harus senantiasa muncul. Tapi kan realitas dalam fakta yang kemudian kita lihat di lapangan itu berbanding terbalik ya Mbak. Misalkan kita lihat tren approval rate-nya Trump di domestik Amerika Serikat ya. Dari awal perang itu di tanggal 28 Februari, approval rate-nya masih di angka 47%. Tapi setelah 80 harian perang ini, approval rate-nya Trump itu jeblok kok. Sekarang ada di angka 34%. Popularitas Partai Republik juga turun. Belum lagi ada perpecahan di kubu Republik juga ya, antara kelompok MAGA dengan kelompok yang memang model Ted Cruz dan kawan-kawannya. Nah artinya sebenarnya ada dinamika internal yang kemudian cukup kencang ya secara domestik yang dihadapi oleh Trump. Cuma Trump ini juga menarik. Karena dia berhadapan dalam proses negosiasi ini, dia berhadapan dengan realitas politik domestiknya, ya kan? Tapi di sisi yang bersamaan, dia juga kemudian harus berhadapan negosiasi dengan Iran. Tapi sebenarnya frontnya tidak hanya dengan Iran, tapi juga sebenarnya adalah negosiasi dengan pihak Israel, gitu aja, menjamin bagaimana Israel tetap dapat jaminan keamanannya seperti itu. Makanya kalau dalam konteksnya Israel, tentu yang kemudian dilakukan oleh Netanyahu sekarang kita melihat satu fakta, retorika kekuatan militernya, ketegasan militernya senantiasa ditunjukkan oleh Netanyahu untuk mengamankan posisi domestik dia. Ya makanya kemudian ada isu perihal masalah
perluasan 70% perluasan penguasaan terhadap Gaza, Lebanon dan segala macam. Artinya antara Netanyahu dan Trump, mereka sebenarnya menghadapi tekanan politik domestik yang cukup kuat yang mendorong mereka untuk segera ya melakukan langkah-langkah yang sifatnya harusnya lebih populer seperti itu. Dan di tengah tekanan Amerika Serikat maupun Israel, bagaimana kita membaca posisi kepemimpinan Mojtaba Khamenei pada hari ini? Sesaat lagi kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Kami masih bersama dengan Agung Nurwijoyo, dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia dan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi. Prof. Muradi, Mas Agung, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana kalau sekarang kita lihat posisinya Ayatullah Mojtaba Khamenei dalam perkembangan terkini? Terakhir, Ayatullah bilang bahwa Amerika Serikat ini sengaja untuk membuat perpecahan agar menutupi kekalahan mereka. Bagaimana kita membaca retorika ini, Prof. Muradi? Ya, yang pertama saya kira polanya sama ya, deterrent dynamic itu memang dia akan mencoba merespon apa yang menjadi ancaman. Katakanlah tadi tidak ada dalam proses misalnya Iran kemudian selama ceasefire ya, mereka melakukan serangan secara mendahului. Lebih banyak merespon itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menggunakan pendekatan geopolitik Selat Hormuz. Saya kira juga menjadi salah satu yang penting buat Iran. Nah, yang ketiga saya kira menarik ini, dia kalau misalnya kita membaca dalam 2 minggu terakhir misalnya ada upaya untuk Iran membentuk blok baru ya di luar Amerika Serikat dan Israel. Nah, walaupun blok baru ini tidak muncul menguat, katakan saya nyebut blok timur yang memang masih ada kemungkinan China dan juga Rusia. Nah, yang terakhir saya kira juga menarik adalah mereka berupaya untuk kemudian mencoba menegosiasikan betul misalnya soal pengayaan uranium dan nuklir. Nah, 4 hal ini saya kira sampai katakanlah 2-3 minggu terakhir belum berubah. Kalaupun berubah mungkin lebih pada soal bagaimana kemudian mereka menyikapi agresivitas US terkait dengan misalnya serangan yang sifatnya dadakan yang memang membuat mereka pada akhirnya bingung gitu kan. Kenapa? Karena secara pihak sudah Donald Trump kemudian melakukan upaya ceasefire tadi, tapi selain kemudian ada serangan yang sifatnya kemudian dadakan. Kalau dalam hukum militer harusnya kemudian ini ada offset ya. Kita bisa kemudian mengatakan bahwa Amerika Serikat sudah menyalahi kesepakatan damai yang kemudian pada akhirnya bisa kemudian secara hukum internasional itu kemudian bisa kita kejar dalam konteks misalnya mereka kita anggap sebagai orang yang kemudian punya kesalahan dalam proses peperangan ini gitu Mbak Rizka. Dan posisi saat ini kan selalu US pulls the trigger first, Mas Agung. Amerika Serikat lah yang menarik pelatuk lebih dulu. Apakah ini ada kaitannya juga dengan pernyataan Mojtaba sebelumnya? Ya, jadi kalau kemudian memang polanya senantiasa, polanya sebenarnya keduanya defensif ya. Walaupun Amerika Serikat melakukan serangan lebih dahulu, tapi yang terakhir serangan di Bandar Abbas, mereka menyebutnya ini sebagai bentuk self defense. Ya. Jadi dengan kecenderungan dan Iran kan kemudian melakukan serangan balasan kan, melakukan misalnya menembakkan terhadap drone MQ-9 ya, dan itu bukan drone murah ya, tapi itu salah satu yang penting juga. Tapi artinya sebenarnya setiap upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat senantiasa akan muncul aksi retaliasi. Nah, tapi yang menarik sebenarnya adalah aksi retaliasi, aksi balas-balasan ini saya masih melihatnya dalam konteks yang sifatnya lebih terukur dan tidak masif sebenarnya. Senantiasa ada betul sebagai sebuah skirmish, sebagai sebuah insiden-insiden yang sifatnya rutin, tapi sebenarnya tidak punya intensi yang sifatnya masif, bahkan mungkin kecenderungannya adalah tidak sampai kepada kecenderungan kedua belah pihak baik Iran maupun Amerika Serikat untuk berorientasi kepada perang total ya. Artinya apa yang kemudian dilakukan oleh Iran ini sebenarnya adalah upaya untuk menunjukkan sebagai sinyal politik itu satu, dan yang kedua menunjukkan dalam konteks strategi militer yang menunjukkan deterrence gitu, menunjukkan daya getar bahwa Iran itu tetap ada, Iran itu tetap kuat, Iran itu tetap memiliki resistensi terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan satu hal penting lain adalah Iran memberikan sinyal bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Iran bukan Venezuela, dan Iran bukan Irak di tahun 2003 seperti itu yang begitu mudah untuk kemudian ditaklukkan oleh Amerika Serikat seperti itu. Dan padahal di tengah-tengah perang ini berlangsung sempat ada isu perpecahan di internal Iran, baik itu Republik Iran di bawah Ayatollah dan juga
IRGC. Prof. Muradi, kalau dengan kemunculan mujtaba dan langkah yang dilakukan Iran sejauh ini, apakah itu membantah apa yang coba disampaikan AS soal tidak akurnya internal Iran? Data itu sebenarnya ketika Ayatollah wafat ya, itu memang sempat mengalami proses mungkin 1-2 minggu awal ya. Tapi setelah itu kemudian mereka melakukan konsolidasi, dan menurut saya secara prinsipil, secara teori peperangan, harusnya ketika kemudian ada ditemukan katakanlah tidak ada pembantahan misalnya Khamenei wafat gitu, harusnya mereka secara normatif melakukan bombardir secara serius. Karena proses itu dalam 2 minggu mereka baru melakukan konsolidasi. Kenapa? Karena kemudian pada fase tertentu kemudian posisinya kemudian sekarang mereka lebih solid. Bahkan saya bilang mengatakan bahwa hari ini bahkan mungkin karena seminggu terakhir ini mereka jauh lebih solid dibandingkan ketika Khamenei wafat. Nah, yang kedua, saya kira dalam fase tertentu data-data itu kemudian tidak betul-betul valid ya. Katakanlah misalnya saya tidak paham kenapa kemudian Trump tidak menggunakan data CIA yang saya kira mendekati angka 80% validitasnya. Itu tidak banyak digunakan. Mereka menggunakan pendekatan yang sebenarnya secara prinsipil adalah mengarah pada, saya nyebutnya sebagai intelijen swasta yang sama sekali itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dan beberapa kali itu kemudian juga tidak betul. Makanya kemudian keberadaan Khamenei, kemudian pergantian proses pelantikan pemimpin tertinggi dan sebagainya, itu kemudian secara prinsipil itu sekarang sudah masa terkonsolidasi dengan baik. Artinya apa? Kalaupun kemudian misalnya proses Amerika melakukan upaya yang jauh lebih brutal tanda kutip ya, saya kira mereka jauh lebih siap dibandingkan mungkin ketika ditemukan atau dipublikasi bahwa Khamenei wafat oleh serangan Amerika Serikat begitu. Dan kalau membandingkan dua kondisi saat ini, saya ke Mas Agung, sebenarnya siapa yang butuh perang ini selesai lebih cepat? Tadi Menteri Keuangan AS bilang bahwa ya ada batasnya, tapi kalau ada sesuatu yang tidak deal di meja perundingan bisa melakukan aksi kembali. Tapi sebenarnya siapa yang paling butuh perang ini selesai lebih dulu, Amerika Serikat maupun Israel ataupun Iran maksud kami? Mas Agung. Sebenarnya yang menjadi satu hal saya tidak bisa mungkiri bahwa kedua belah pihak sebenarnya menjadi pihak yang juga terdampak akibat dari perang yang terjadi selama ini ya, selama 80-90 hari ini, baik Iran maupun Amerika Serikat. Tekanan dari politik dalam konteks Amerika Serikat besar, tekanan ekonomi juga lumayan besar gitu ya, tekanan terhadap legitimasi power juga besar ya. Dan buat di Iran juga punya kondisi yang kurang lebih misalnya tekanan ekonomi ya. Penutupan Hormuz itu memberikan dampak terhadap Iran, sehingga Iran harus berputar otak untuk kemudian mencari sumber revenue yang baru seperti itu. Tapi dalam konteks ini sebenarnya kedua belah pihak, hal yang paling menyulitkan dalam untuk mengakhiri sebuah peperangan adalah kedua belah pihak merasa sebagai pemenang perang. Nah, akhirnya dalam konteks sekarang memang ekskalasi terbatas yang sifatnya berkepanjangan itu kecenderungannya jauh lebih besar untuk kemudian terjadi seperti itu. Jadi artinya kalau ditanya siapa yang paling membutuhkan, sebenarnya saya rasa kedua belah pihak ada intensi untuk menurunkan tensi peperangan ya. Bahkan kalau boleh jujur, semenjak pertengahan April sampai dengan akhir Mei sekarang, kecenderungannya yang terjadi adalah insidennya banyak, tapi bukan dalam skala sifatnya masif. Ini berbeda dengan pola yang terjadi, serangan yang terjadi antara bulan Februari sampai dengan Maret. Jadi ada penurunan tensi serangan yang begitu besar, seiring sejalan dengan proses negosiasi yang berlangsung. Cuma memang problemnya adalah sampai sekarang belum ada satu bentuk titik temu yang sifatnya final sebenarnya untuk mengakhiri dari perang yang terjadi. Dan sampai sekarang situasinya, Prof, kalau negosiasi tampaknya belum ada deal, kondisinya akan masing-masing AS maupun Iran ini akan defense tapi menyerang secara terukur saja begitu ya, saling bertahan tapi aktif menyerang begitu, Prof? Ya, ada 3 hal, Mbak. Yang pertama politik domestik ya. Politik domestik ini kan terjadi dinamika. Saya kira dalam hitungan bulan Israel maupun Amerika Serikat sudah akan melakukan pemilu setelah dan pemilu normal ya. Jadi memang katakanlah kalau normal misalnya melihat polanya, maka Netanyahu akan kalah. Kemudian juga pemilu setelah itu Republik mungkin sangat kalah. Yang kemudian yang di dalam negeri sendiri, di Iran sendiri secara prinsip juga tidak dalam posisi yang cukup kuat sebenarnya. Mereka terkonsolidasi tapi kemudian mereka butuh
butuh sokongannya luar biasa. Ya hari ini agak hati-hati, China dan Rusia kan hati-hati betul. Nah yang kedua, saya kira ini penting buat kita lihat bahwa keberadaan peperangan ini, kalau tanya siapa yang paling diinginkan perang ini selesai. Saya kira kalau melihat tekanan Kongres kan tanpa intervensi pelobi Yahudi ya, saya kira Trump ingin banget selesai dalam waktu dekat. Karena ada waktu untuk konsolidasi mereka paling tidak kalahnya tidak telak nanti di pemilu setelah. Nah sementara Netanyahu dia butuh klaim-klaim yang sifatnya ultranasionalisme tadi, pelebaran Israel Raya dan sebagainya yang memang pada akhirnya itu akan berbenturan dengan kelompok-kelompok yang memang menginginkan perang selesai. Nah yang ketiga saya kira ini juga penting buat kita adalah buat Iran dan buat banyak negara termasuk misalnya kita adalah bagaimana Strait Hormuz itu bisa paling tidak, saya bahasa kasar begini, silakan lanjut bernegosiasi dan perang tapi Strait Hormuz dibuka. Karena ini pada akhirnya membuka pintu Pandora ya untuk banyak negara untuk bisa kemudian normal lagi secara energi di internasional. Karena karena konteks ini pada fase tertentu menjengkelkan banyak pihak, terutama misalnya negara-negara Eropa dan juga negara-negara kemudian bergantung pada energi dunia begitu. Setidaknya kalau Strait Hormuz yang jadi kemelut ini bisa terurai, tensi yang dirasakan untuk negara-negara lain yang terdampak ini bisa sedikit melegakan ya dibandingkan kondisi hari ini yang penuh ketidakpastian. Terima kasih atas ulasannya hari ini Mas Agung Nurwijoyo, dosen hubungan internasional FISIP Universitas Indonesia, juga Prof. Muradi, guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Pajajaran. Terima kasih banyak, selamat malam. Terima kasih Mbak Friska, terima kasih Pak Prof. Saudara, AS Iran masih saling serang selama sepekan terakhir. Bagaimana nasib negosiasi damai untuk mengakhiri perang? Selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Militer Israel mengintensifkan serangan udara di beberapa titik krusial jalur Gaza. Di Camp Al-Shati, bom menghantam area permukiman padat penduduk yang mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur sipil. Situasi di jalur Gaza kembali membara setelah rentetan serangan udara Israel menghantam kawasan Deir el-Balah, Khan Yunis, dan kamp pengungsi Al-Shati. Dikutip dari Al Jazeera, insiden ini menghancurkan sejumlah rumah warga dan menewaskan setidaknya 3 personel polisi setempat. Sementara itu, serangan terpisah di wilayah selatan dan tengah menyasar fasilitas keamanan dan menewaskan polisi yang sedang bertugas. Penduduk di kamp pengungsi kota Gaza memeriksa sebuah bangunan yang rusak setelah diserang Israel Kamis malam. Pengungsi memeriksa apakah ada korban akibat serangan udara Israel. Dalam waktu 48 jam terakhir, 16 orang tewas dan 39 orang terluka akibat serangan Israel di jalur Gaza. Puing dan bangunan rusak memenuhi sebagian kota di Lebanon Selatan setelah Israel sepanjang malam menghantam kota. Eskalasi Israel ke Lebanon Selatan meluas dan telah menewaskan setidaknya 14 orang. Di antara korban tewas, terdapat 5 perempuan dan anak-anak serta seorang tentara Lebanon. Sementara puluhan lainnya luka-luka. Milisi Hizbullah yang didukung Iran tak tinggal diam menghadapi tekanan militer Israel. Serangan sporadis yang menyasar titik pos militer juga artileri berat dilakukan lewat aksi drone kamikaze. Salah satu yang menjadi sasaran terbaru Hizbullah adalah kendaraan teknik Israel di Lebanon Selatan. Serangan diluncurkan dengan drone Ababil.
Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone. طرح و نقشه کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملت است. Jalan damai Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih belum terlihat. Alih-alih kembali ke meja perundingan, saling serang justru terjadi dalam sepekan terakhir. Kamis dini hari, suara ledakan terdengar dari kota pelabuhan Bandar Abbas, Iran Selatan. Serangan terbaru kali ini kembali menargetkan sebuah lokasi militer di Bandar Abbas. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya menembak jatuh 4 drone serang Iran yang dianggap menimbulkan ancaman di sekitar Selat Hormuz. Serangan Amerika ini dilakukan di tengah gencatan senjata antara Amerika dan Iran, serta negosiasi untuk mengakhiri perang yang belum juga menemui kata sepakat. Sebelumnya dalam rapat kabinet Washington DC pada Rabu waktu setempat, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth bilang Iran sudah tak bisa lagi mengembangkan drone. Amerika Serikat mengklaim armada Angkatan Laut Iran juga sudah dihancurkan. Iran juga dipastikan tak akan pernah memiliki nuklir. I'm going to bring them to their knees. And so whether it's their Navy that's at the bottom of the Persian Gulf, their Air Force, their air defenses, or their defense industrial base, they may have missiles, but they can't build more right now. And they can't build more drones right now. And they can't build more ships. And so they came and cried uncle to talk, which Steve and Jared and the Vice President and others are doing so ably. Namun Iran tak tinggal diam. Beberapa jam setelah serangan AS, kemudian Garda Revolusi Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Jejak asap terekam warga di langit Kuwait. Serangan ini membuktikan Iran tak main-main dengan peringatan yang sebelumnya dilontarkan IRGC. Iran bersumpah akan membalas setiap agresi Amerika lebih menyakitkan dari perang sebelum gencatan. اگر احیانا دشمن خطایی رو صورت بده و یک بار دیگه در محاسباتش اشتباه بکنه، سخت‌تر از گذشته، دردناکتر از گذشته، سهمگین‌تر از گذشته پاسخ سخت و قاطع و پشیمان کننده و تمام کننده به اینها بدن. این حضور ملت ما قطعاً قدرت نیروهای مسلح رو بیشتر می‌کنه. Saling serang ini merupakan rangkaian yang telah terjadi sejak Senin lalu. Awalnya, Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran Selatan, mengincar situs peluncuran rudal dan kapal-kapal yang diduga mencoba memasang ranjau. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut serangan ini sebagai bentuk pertahanan diri untuk melindungi pasukan AS dari ancaman tentara Iran. Mereka menargetkan wilayah dekat Bandar Abbas, kota pelabuhan di selatan yang juga menjadi pangkalan Angkatan Laut Iran di Selat Hormuz. Pemerintah Iran mengecam serangan Amerika Serikat yang dinilai sebagai itikat buruk dan bisa mengganggu proses perundingan damai kedua negara. Dalam pernyataan yang dibacakan penyiar televisi Iran, Kementerian Luar Negeri menyebut serangan itu sebagai pelanggaran gencatan senjata dan memperingatkan bahwa Washington harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای با محکوم کردن نقض آتشبس از جانب ارتش تروریستی آمریکا در هرمزگان هشدار داد. مسئولیت پیامدهای این تجاوز را متوجه رژیم آمریکا می‌داند. در این بیانیه تأکید شده است جمهوری اسلامی ایران هیچ شرارتی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و در دفاع از کیان وطن کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد. Iran kemudian mengumumkan berhasil menembak jatuh drone canggih milik militer Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Iran sengaja memamerkan sisa-sisa drone pengintai canggih itu sebagai bentuk unjuk kekuatan. Iran juga dilaporkan berhasil mengidentifikasi dan mencegah pergerakan jet tempur siluman generasi kelima F-35 milik Amerika Serikat yang mencoba mendekati wilayah udara Iran. Insiden ini terjadi di kawasan pesisir selatan Iran.
Pada pesan jelang Hari Raya Idul Adha, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei memperingatkan Timur Tengah tak akan lagi menjadi tameng bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Negara-negara maupun wilayah di kawasan ini tidak akan lagi menjadi tameng bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika. Amerika Serikat sudah tidak lagi memiliki titik aman di kawasan ini untuk melakukan agresi maupun membangun pangkalan militer. Demikian kata Ayatollah Mojtaba Khamenei. Di tengah ketegangan itu, Amerika Serikat pun mengeluarkan ancaman baru akan menyerang Oman jika menyetujui tawaran Iran soal pengelolaan Selat Hormuz. Ancaman muncul setelah televisi pemerintah Iran melaporkan kerangka kerja nota kesepahaman antara Iran dan Oman. Draft memorandum itu dilaporkan akan memberikan Iran dan Oman kendali bersama untuk mengelola Selat Hormuz. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Saling serang antara Amerika Serikat dan Iran di tengah upaya perdamaian akankah menjadi perang tak berujung? Alumni US Air War College, Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati bilang, saling serang akan terus terjadi. Perbedaannya, Iran menggunakan rudal juga pasukannya, sementara AS menggunakan serangan tanpa armada, misalnya serangan drone. Memang kan tidak untuk tembak-tembakan ya, ini adalah sebetulnya pada fase deeskalasi, tetapi tentu kalau dia hanya diam-diam saja, Amerika tidak melakukan tindakan dan Iran tidak membalas, itu akan, masalahnya kan ini tidak sekedar perundingan di Qatar, tapi juga dimonitor oleh kedua pihak, oleh secara domestiknya Iran dan sekelilingnya, secara domestiknya Amerika dan sekelilingnya. Kalau tidak ada tindakan ataupun kan ini adalah apa ya, koersif diplomasi, di mana diplomasi dilanjutkan dengan aksi militer ada sedikit masalah, lanjutkan diplomasi ada masalah dan juga aksi militer. Memang bentuk diplomasinya koersif ini adalah antara dicampur mix antara kegiatan militer dengan kegiatan perundingan yang berjalan baik, perundingan jarak langsung atau perundingan tidak langsung. Sementara dosen ilmu hubungan internasional UNS Septianto Galan Prakoso bilang, Iran hanya membalas apa yang dilakukan AS, yakni serangan. Padahal Iran terbuka untuk bernegosiasi meski dalam kehati-hatian. Amerika ingin menempatkan pressure begitu, bahwa framing begitu ya, pressure dalam konteks framing bahwa Iran ini masih berusaha menempatkan ranjau di perairan. Oleh karenanya Bandar Abbas diserang seperti yang disampaikan Pak Agung tadi. Saya kira menjadi satu pancingan bahwa memang adanya gertakan, adanya provokasi yang kemudian menunjukkan gangguan atau mungkin istilahnya obstruksi ya dalam proses menuju perundingan damai. Namun ini juga menunjukkan bahwa kedua belah pihak masih dalam kondisi siap siaga begitu. Negosiasi Amerika Serikat Iran masih berlangsung untuk terus mencari titik temu penyelesaian konflik. Namun, negosiasi juga rapuh karena saling serang tetap berlanjut, sementara korban terus berjatuhan. Berikutnya saudara, seorang mantan polisi jadi tersangka pencurian perhiasan emas senilai 1,7 miliar rupiah. Usai jeda bersama Tifal Solesa di Sapa Indonesia Malam. Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam. Seorang mantan polisi ditetapkan sebagai tersangka pencurian perhiasan emas 500 gram senilai 1,7 miliar rupiah. Sementara 6 personel Satreskrim Polres Bau-Bau dimutasi karena diduga terlibat dalam pemerasan dan penggelapan sehingga barang bukti perhiasan tersebut hilang. Polres Bau-Bau, Sulawesi Selatan menetapkan 2 tersangka dalam kasus hilangnya perhiasan emas dan berlian dengan nilai mencapai 1,7 miliar rupiah.
Salah satu tersangka adalah mantan anggota Polri. Ia diduga terlibat langsung dalam pencurian. Namun, setelah pengungkapan kasus, korban mengeluhkan baru sekitar 160 gram emas yang dikembalikan, sisanya ternyata imitasi. Di tengah penangkapan perkara, penanganan perkara, 6 personel Satreskrim Polres Bau-Bau justru dimutasi ke Polda Sulawesi Tenggara. Mereka diduga terlibat dalam praktik pemerasan, penggelapan, dan perusakan barang bukti yang berkaitan dengan kasus ini. Sementara 2 tersangka belum ditahan. Saat ini Satreskrim telah menetapkan 2 orang terduga pelaku pencurian emas. Ya, infonya salah satu pelakunya itu adalah pecatan polisi ya Pak? Iya, informasi yang kami dapatkan salah satunya terduga pelaku adalah pecatan seorang anggota Polri. Jadi terkait isu pemerasan anggota Polri tersebut terhadap korban pencurian emas ini, saat ini yang bersangkutan telah dilaksanakan pemeriksaan oleh Bitpropam Polda Sultra, dan saat ini yang bersangkutan 6 orang tersebut telah dimutasi di Polda Sultra untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berita lainnya, sebuah jalan di Desa Bakti, Kecamatan Pulu Bala, Kabupaten Gorontalo, ambles akibat longsor. Jalan ambles sudah terjadi sejak Maret lalu. Awalnya, longsor hanya menggerus bahu jalan. Namun pada Rabu malam, badan jalan akhirnya ikut ambles hingga membuat kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Kondisi ini mengancam akses warga dan distribusi pertanian, sebab jalan hanya bisa dilintasi sepeda motor. Memperkecil risiko keselamatan, warga membatasi atau memberi garis pembatas dari bambu dan membatasi aktivitas di sekitar lokasi longsor. Curah hujan sampai terjadi lagi longsor, sebagian jalan dari sini sudah jatuh. Sekarang masih susah untuk penyaluran hasil pertanian karena dengan putusnya jalan ini, arus jalan ini, masyarakat mesti lewat ke Bongomeme untuk gudang Pulu Bala. Masih bicara jalan amblas tapi di titik yang berbeda. Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan memperbaiki jalan amblas di Lenteng Agung, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Akibat perbaikan, kemacetan parah terjadi di Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok. Sebuah alat berat tampak berada di sekitar jalan amblas di Lenteng Agung. Imbas jalan amblas ini membuat sebagian ruas jalan tidak dapat dilintasi. Jalan amblas dengan kedalaman sekitar 3 meter dan panjang sekitar 4 meter. Imbas jalan amblas, seorang pemotor yang nekat lawan arus terperosok. Dalamnya jalan ambles yang mencapai 2 meter membuat proses evakuasi pengemudi dan motornya dibantu tim pemadam kebakaran atau tim damkar. Perbaikan sementara dengan memasang 4 plat besi dilakukan untuk menghindari terjadinya ambles susulan karena banyaknya pengendara yang melintas di Jalan Raya Lenteng Agung menuju arah Depok, Jawa Barat. Rusak udah dikasih tahu tapi tetap batu loh marah. Yang mungkin zaman dulu, jadi ada hong, mungkin sudah umur ya. Jadi ini ceritanya ada hong, mungkin itu patah seperti ke atas, turun. Makanya airnya tetap mengalir. Nah ini untuk penanganan sementara kita rekayasa lalu lintas dulu. Untuk penanganan sementara, nanti setelah kita gali semuanya, nanti baru kita ketahuan, oh ini penyebabnya. Tapi intinya hongnya itu sudah turun. Kalau kita kan belum tahu sejarahnya ada apa ya, ada berita apa. Tapi kita akan secepatnya. Jalan ambles di Lenteng Agung, Jakarta Selatan membahayakan pengguna jalan, bahkan telah membuat seorang pengendara terluka karena terjatuh.
Situasi terkini akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan Adini Anissa. Saudara, pemasangan besi ataupun plat baja di lokasi yang ambles di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan menjadi salah satu upaya penanganan sementara yang dilakukan pihak SDA, Dishub, dan juga pihak Bina Marga. Tentunya ini untuk memberikan kelancaran para pengendara yang dari arah Jakarta Selatan menuju ke arah Depok. Nah, meskipun ini masih sementara, nanti penanganan secara keseluruhan akan dilakukan pada Jumat malam, yakni pukul 9 sampai 10 malam, di mana ini akan dimulai perbaikan dari saluran air bawah, karena dugaan sementara mengapa jalan ini terjadi ambles ini karena adanya rusak saluran air yang berada di bawah yang sudah tua dan mengalami kropos. Nah, SDA bilang kalau ini akan memakan waktu untuk perbaikan di bawah 2 sampai 3 hari. Tapi kalau untuk secara keseluruhan ini bisa memakan waktu sampai di 14 hari, mulai dari perbaikan jalan, kemudian juga perbaikan dari saluran air. Nah, untuk hal tersebut nanti tentunya ini masih berdampak pada perjalanan para pengendara yang dari arah Jakarta Selatan menuju arah Depok, di mana nanti terjadi sistem buka lajur yang kalau pada malam hari ini ada 3 lajur yang dibuka, tapi nantinya bisa tidak menutup kemungkinan akan yang terbuka adalah 1 lajur saja. Jadi untuk para pengendara dengan kendaraan roda 2, kemudian roda 4 ini bisa dalam 1 lajur yang sama. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ini akan menciptakan juga antrian yang mengular selama 14 hari ke depan. Nah, maka dari itu untuk terus mengurai ini disiagakan juga petugas dari Dishub, kemudian dari pihak SDA ini berusaha untuk mengarahkan dari para pengendara supaya jalanan ini atau bisa terurai, kemudian juga nantinya untuk mereka para pengendara dengan muatan besar ini juga dilarang untuk lewat dari sini atau nanti dialihkan dari TB Simatupang menuju ke arah tol Antasari. Dan petugas terus mengimbau kepada masyarakat seiring dengan adanya perbaikan jalan ambles ini untuk sekali lagi berhati-hati, kemudian juga melihat adanya tanda-tanda perbaikan jalan, apalagi kalau di malam hari. Kemudian juga pastikan untuk melihat tanda-tanda 1 lajur yang secara buka tutup dilakukan ketika perbaikan jalan. Esra Ambarita, Andini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Termasuk jaga kecepatan kendaraan saat melintasi jalur yang ambles itu tadi. Itu menjadi penting. Liputan haji akan hadir sebentar lagi. Jamaah haji Indonesia diimbau melontar jumroh pada sore hingga dini hari atau subuh demi menghindari cuaca ekstrem. Tetap di Kompas TV. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak bilang masalah jemaah yang tidak dapat tenda di Mina sudah ditangani oleh tim syarikah atau penyedia layanan yang berada di markas atau pemondokan jemaah di Mina. Wakil Menteri Haji dan Umroh mengatakan kasus jemaah yang tidak mendapat tenda di Mina lantaran ada perbedaan data pada syarikah terkait jumlah jemaah yang menempati tenda. Kondisi ini juga dipicu penempatan kasur dalam tenda yang ditumpuk oleh pihak syarikah sehingga penataan kasur tidak sesuai kapasitas dan ukuran tenda yang terbatas. Meski demikian, Dhanil bilang kejadian ini langsung ditangani cepat oleh petugas haji sehingga semua jemaah bisa mendapatkan haknya selama menjalani ibadah di Mina. Tenda itu selalu muncul di Mina, tapi yang paling penting prinsipnya saya sampaikan kepada petugas itu adalah fast respon. Nah, bagian itu kita alami. Terus terang, kalau ditanya ke saya, apakah ini sempurna di Mina ini pasti krusialnya luar biasa, nggak akan sempurna. Tapi yang paling penting segera perbaiki. Sebelumnya ada temuan dari tim pengawas haji DPR RI dalam pelayanan puncak ibadah haji di Mina. Tim WAS mendapati jemaah haji Indonesia terpaksa tidur di luar tenda. Sejumlah jemaah Indonesia kloter 1 dari KNO Medan terlantar tanpa mendapat tempat di tenda Mina. Mereka terpaksa tidur di luar tenda dengan kondisi cuaca yang panas. Tidur di luar kasur. Sebagian tidak dapat tempat di tenda Mina sampai harus menginap di luar tenda. Ini menjadi sebuah catatan untuk Kemenhad. Ya, berapa isi tenda, berapa besar tenda harus semuanya terisi ke dalam tenda. Ya, ini
Ini jamaah haji yang sudah menunggu puluhan tahun ini ya, harus dilayani dengan sebaik mungkin. Saudara, jamaah haji Indonesia diimbau melontar jumroh pada sore hingga dini hari atau subuh. Imbauan ini penting agar jamaah tidak terlalu lelah secara fisik karena cuaca di Arab Saudi sedang dilanda panas yang ekstrem. Menteri Haji dan Umroh pun melakukan prosesi lontar jumroh pada dini hari bersama sejumlah jamaah. Dan berikut laporan lengkap yang disampaikan jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Ya, saudara, di belakang saya adalah lokasi lontar jumroh. Jemaah haji Indonesia terus mendatangi lokasi lontar jumroh di Jamarat ini. Jemaah memilih melontar jumroh dini hari untuk menghindari kepadatan dan cuaca panas. Ini adalah lontar jumroh kedua untuk di hari tasyrik. Jemaah masih harus melontar jumroh satu kali lagi untuk melengkapi rangkaian ibadah lontar jumroh. Prosesi lontar jumroh juga didampingi petugas 24 jam yang bekerja dengan 3 shift. Petugas yang jaga di sini diberi nama MCR atau Mobile Crisis Rescue. Kebetulan kami juga masuk tim ini. Kami dapat shift pukul 00 sampai 8 pagi. Jadi sambil bekerja membuat berita, kami juga harus membantu jemaah. Saat jaga malam hari, kami kebetulan bertemu Menteri Haji dan Umroh yang sedang lontar jumroh sekaligus mengecek kesiapan petugas dan keadaan jemaah. Menhaj berpesan agar jemaah tidak memaksakan diri saat melontar jumroh. Anjuran pertama tentang jamnya jangan memaksakan jam 9 sampai jam 4 siang, berbaikan panas. Kedua, anjurannya kalau memang fisik nggak siap, jangan dipaksakan, dibatalkan saja. Karena kita tahu panas dan perlu perjuangan fisik luar biasa. Yang ketiga, ajak yang sudah hafal dengan situasinya, ya. Untuk bisa ke sini, jemaah ataupun petugas harus berjalan sekitar 1 jam. Lelah sudah pasti. Namun setiap langkah untuk ibadah insya Allah bisa menjadi berkah yang dihitung sebagai pahala yang berlimpah. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Jamarat, Arab Saudi. Saudara, Kepolisian Negara Republik Indonesia ikut berpartisipasi dalam melindungi dan melayani jamaah haji Indonesia selama di Arab Saudi. Anggota Polri di Tanah Suci banyak membantu jamaah lansia serta mengatur transportasi bagi jamaah haji. Lebih dari 200.000 jemaah haji asal Indonesia berada di Tanah Suci. Kepolisian Negara Republik Indonesia ikut berpartisipasi dalam melindungi, mengayomi, dan melayani jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi. Tahun ini terdapat 61 personel Polri yang dikirim sebagai petugas haji. 51 personel di bawah Kementerian Haji bertugas sebagai pelindung jemaah atau linjam, yang tugasnya dibagi ke daerah Mekah, Madinah, maupun bandara. Sementara 10 lainnya bertugas sebagai tenaga kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan. Salah satu personel Polri yang menjadi petugas haji adalah Bribka Deka Ulfa Wiwik Irjayani. Anggota Polwan ini bertugas sebagai pelaksana perlindungan jemaah. Bribka Deka mengaku selama bertugas di Tanah Suci banyak mendapatkan pengalaman bersama jemaah haji Indonesia. Ia sering membantu jemaah, terutama jemaah lansia. Jemaah yang sering membutuhkan bantuan petugas biasanya karena kehilangan barang atau terpisah dari rombongan. Bribka Deka juga ikut membantu pencarian salah satu jemaah haji Indonesia yang sempat dinyatakan hilang dan ditemukan meninggal beberapa waktu lalu. Di lapangan kami harus tetap tenang supaya proses pencarian bisa berjalan maksimal dan jemaah lain juga tidak ikut panik. Biasanya kami langsung koordinasi dengan cepat dengan tim terkait, melakukan koordinasi pencarian di titik-titik yang memungkinkan sambil terus memberi pendampingan ke keluarga atau rombongan jamaahnya. Rasa capek yang tadinya ada hilang seketika ketika melihat senyuman para jamaah lansia-lansia ini, di mana mereka mengidam-idamkan untuk beribadah di sini sudah berpuluh-puluh tahun, sehingga kita bisa membantunya. Itu pengalaman yang tak bisa dinilai dengan apapun.
Personel Polri lainnya yang ditugaskan ke Tanah Suci adalah AKP Brandes. AKP Brandes bertugas sebagai Kepala Pos Terminal Ship Amir Mekah. Anggota Polri yang sehari-hari bertugas di Polda Gorontalo ini mengaku banyak menghadapi tantangan selama bertugas di Tanah Suci. Salah satu terminal terbesar yang ada di Mekah adalah Terminal Ship Amir yang melayani jemaah haji Indonesia. Jadi dalam hal ini tantangan-tantangan itu sangat besar dan banyak. Akan tetapi dari berbagai macam tantangan itu tidak akan membuat kami harus berhenti untuk melayani jemaah haji Indonesia. Apalagi untuk yang bermuara di Ship Amir ataupun di Terminal Ship Amir adalah kurang lebih di atas 110.000 jemaah Indonesia yang bermuara di Ship Amir yang harus kami layani. Pemulangan jemaah dari Masjidil Haram ke hotel itu memang cukup lumayan jauh, kurang lebih hampir 800-900 meter. Jadi banyak yang lansia ataupun orang-orang tua yang membutuhkan bantuan. Karo Watpers SSDM Polri Brigjen Budi Herdi Susianto mengatakan, seluruh personel Polri yang dikirim sudah melalui proses seleksi yang cukup ketat mengikuti persyaratan dari Kementerian Haji. Untuk menjadi petugas pelayan ibadah haji tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mereka. Antara lain kita mempersyaratkan dan dari Kementerian Haji juga bekerjasama usia maksimal itu 50. Kenapa usia maksimal 50? Karena di sana tugasnya sangat berat. Jadi petugas haji itu datang mendahului, kemudian kembali membelakangi. Bahkan bekerjanya pun 24 jam. Budi juga menyebut tugas anggota Polri di Tanah Suci bukan untuk penegakan hukum, melainkan hadir untuk melayani jemaah haji Indonesia. Pangkatnya dibatasi juga, paling tinggi pangkatnya kompol. Dan kemudian kita prioritaskan yang bisa menguasai bahasa Arab atau bahasa Inggris, dan juga yang paling penting adalah dia bisa memahami bagaimana cara-cara melayani orang, cara-cara melayani masyarakat, karena di sana lebih banyak tugas-tugas kepolisian yang di sana itu tugas melayani, bukan masalah penegakan hukum atau yang lain, karena itu menjadi otoritas pemerintah Arab Saudi. Polri berharap personel yang ditugaskan di Tanah Suci mampu membantu dan melayani jemaah selama pelaksanaan ibadah haji dan memastikan jemaah haji kembali lagi dengan selamat di tanah air. Tim Liputan, Kompas TV. Menyambut Trisuci Waisak, Jakarta menghias kawasan Bundaran HI dengan beragam instalasi cahaya. Kami punya laporan langsungnya sesaat lagi. Kembali bersama kami, saudara. Ratusan umat Buddha yang tergabung dalam sejumlah majelis walubi mengikuti prosesi ritual pengambilan api abadi di Desa Manggarmas, Grobogan, Jawa Tengah. Pengambilan api Dharma tersebut jadi awal rangkaian menjelang perayaan puncak Hari Suci Waisak yang akan digelar di Candi Borobudur pada Minggu lusa. Ritual pengambilan api Dharma diikuti 8 majelis dan Sangha Buddha. Masing-masing majelis melakukan prosesi secara bergantian sebelum api dimasukkan ke kendaraan khusus menuju Candi Mendut. Tema Waisak 2570 atau tahun 2026 ini yakni Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, dengan subtema Cinta sebagai sumber perdamaian dunia. Diharapkan doa umat Buddha di seluruh dunia pada momen Waisak kali ini dapat membawa perdamaian dan kedamaian bagi seluruh manusia. Sementara di ibu kota menyambut Trisuci Waisak, Jakarta menghias kawasan Bundaran HI dengan beragam instalasi cahaya. Itu dia acara yang bertajuk Illumination of Jakarta Glow of Peace ini juga menampilkan replika stupa Borobudur yang jadi ikon dalam acara ini.
lalu dihias dengan tata cahaya artistik. Pengunjung juga dapat melihat instalasi Buddha raksasa yang menjadi pusat keramaian. Tak hanya menampilkan pertunjukan visual, pagelaran ini juga diisi dengan video mapping, lighting show, hingga penampilan seni budaya. Acara ini diharapkan menjadi ruang menyampaikan pesan perdamaian, toleransi, dan keberagaman di tengah masyarakat. Light Festival ini digelar sejak 28 Mei lalu hingga 1 Juni mendatang. Kita intip kemeriahan Light Festival dalam rangka menyambut Tri Suci Waisak lewat laporan langsung dari jurnalis Kompas TV, Medina Andas bersama Bimo Wicaksana di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Membayangkan keramaian, orang-orang udah mulai ada sebagian pulang kerja, ada yang sebagian sudah menyambut akhir pekan, ditambah dengan keramaian Light Festival seperti ini. Gambarkan lebih banyak keramaian dan suasana yang ada di sana, Mei. Betul, Tifal dan juga saudara, kalau saya lihat ini memang dari sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi, ini kawasan Bundaran HI ini sudah dipadati oleh masyarakat yang berfoto-foto, kemudian juga ya hanya sekedar untuk jalan-jalan menikmati suasana malam, bahkan sampai ada yang pre-wedding. Saya lihat memang luar biasa, meriah sekali. Saya bisa merasakan antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat yang ingin ikut memeriahkan ajang Illumination of Jakarta yang bertajuk Glow of Peace di kawasan Bundaran HI Jakarta. Dan kalau saya lihat ini memang indah sekali, Tifal dan juga saudara, tidak seperti hari-hari biasanya kawasan Bundaran HI ini suasananya berbeda sekali. Saya berasa nggak kayak lagi di Jakarta gitu. Saya melihat ada ratusan lampu dan juga total ada 13 instalasi yang sudah dipasang, dan instalasi-instalasi ini kalau saya lihat ya, ini didominasi oleh bunga lotus. Nah, ternyata bunga lotus ini melambangkan keharmonisan dan kesucian, begitu Tifal dan juga saudara. Dan kalau misalkan saya lihat, ini memang tentu acara ini tak hanya menampilkan keindahan visual saja, tetapi juga menjadi simbol pesan kedamaian, toleransi, dan juga keberagaman di tengah masyarakat Jakarta yang kita tahu ini multikultural banget dan juga diverse ya. Ya, dan juga selama 5 hari ke depan ini warga dapat menikmati beragam pertunjukan, mulai dari video mapping, kemudian ada lighting show, dan juga nantinya akan ada suara kolintang yang digelar dengan secara gratis untuk umum. Jadi ini akan digelar sampai tanggal 1 Juni 2026 mendatang, Tifal, dan juga ini gratis. Jadi bagi warga yang ingin langsung datang menikmati berbagai macam instalasi ini bisa langsung datang ke kawasan Bundaran HI. Dan untuk rangkaian acara hari ini nantinya akan ada pembukaan resmi yang dijadwalkan akan dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang akan meresmikan penyalaan Illumination sebagai simbol dimulainya rangkaian acara sampai dengan 1 Juni 2026 mendatang. Dan menariknya event ini juga melibatkan berbagai komunitas dan juga organisasi yang bersama-sama ingin menyampaikan pesan bahwa perayaan Waisak ini bukan hanya momen keagamaan begitu ya, tetapi juga sebagai ajakan untuk menjaga harmonisasi sosial. Dan kalau saya lihat ini memang sejak sore hari kawasan Bundaran HI sudah dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga, teman, hingga wisatawan yang juga ingin menyaksikan langsung bagaimana sih serunya instalasi-instalasi yang sudah dipasang di kawasan Bundaran HI ini. Dan untuk arus lalu lintas ini kalau misalkan saya lihat sejak sore tadi ini memang tidak ada kemacetan yang panjang atau signifikan, begitu arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI ini ramai lancar. Jadi bagi para pengendara yang ingin melewati kawasan Bundaran HI ini juga bisa langsung melewati arus jalan dengan situasi yang relatif juga normal begitu ya, tidak ada kemacetan yang panjang walaupun sedang ada acara dan instalasi-instalasi yang dipasang. Begitu, Tifal. Itu gambarannya ya, terutama untuk warga Jakarta yang melintasi kawasan Bundaran HI itu harus hati-hati, jangan asal nyebrang, apalagi udah ada kendaraan yang memelankan kendaraan untuk melihat pagelaran di situ. Cuman apakah dalam rangkaian ini sampai tanggal 1 Juni nanti, Mei, apakah ada event puncak, event khusus sampai tanggal 1 itu? Atau semuanya sama dengan video mapping dan lain-lain itu tadi? Tifal dan juga saudara, memang untuk rangkaian acara ini, kalau untuk hari ini saja memang nantinya akan ada sambutan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang dijadwalkan akan melakukan sambutan pada sekitar pukul 9
lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan acara pelepasan lampu di kolam kawasan Bundaran HI. Nah, itu akan menjadi puncak untuk acara hari ini. Nah, tentunya kita akan kawal terus apabila akan ada perkembangan info lainnya mengenai rangkaian acara keesokan harinya. Namun untuk sekarang ini acara puncaknya nanti akan ada pelepasan balon di kolam yang persis di Bundaran HI. Begitu, Tifal. Itu yang harus diperhatikan ya, terutama Anda para pengunjung, entah itu warga Jakarta atau wisatawan yang lagi mampir di Jakarta, bisa manfaatkan momentum ini terutama di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Momentum untuk menyambut Trisuci Waisak tahun 2026 ini. Medina Andas bersama Bimo Wicaksana melaporkan langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Terima kasih. Kita beranjak ke berita lain ya saudara, polisi masih menyelidiki tewasnya seorang warga negara asing asal Korea Selatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai penemuan korban yang tewas di rumahnya, suasana di sekitar lokasi kejadian lengang. Garis polisi terpasang pada bagian depan rumah korban. Dari keterangan karyawan korban ini tinggal di rumah tersebut bersama anaknya. Korban berada di Indonesia sekitar 17 tahun. Waktu itu kan anaknya pulang ke rumah jam berapa gitu kan. Saya juga kaget gitu kan. Akhirnya saya malam-malam langsung pulang ke sini. Wena, Korea. Sejak kapan mungkin dia tinggal di sini, Pak? Udah lama, hampir 17 tahun, 18 tahun. Anaknya yang paling besar. Satu orang? Satu orang, perempuan ya. SMA kelas 1. Sebelumnya seorang warga negara asal Korea Selatan ditemukan tewas di rumahnya di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Rabu. Korban pertama kali ditemukan sudah tidak bernyawa oleh anaknya. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa saksi serta rekaman kamera pemantau di sekitar lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ternyata sudah pada rame, banyak. Terus saya turun, katanya bapak kontrakan sudah meninggal. Oh, yang punya kontrakan? Iya. Ini warga negara asing, Mas? WNA? Asli Korea. Tapi Mas sering ketemu sama korban, maksudnya sering minta duit kontrakan atau gimana? Jarang-jarang sih, jarang-jarang. Oh, jarang-jarang ketemu lah, orang jarang keluar juga ya? Bergeser ke wilayah Indonesia Tengah, seorang remaja perempuan yang hilang terseret arus sejak 23 Mei lalu ditemukan tim SAR gabungan Minahasa, Sulawesi Utara. Saat ditemukan, korban sudah meninggal dunia. Angkat terus. Taruh sini dulu. Peristiwa memilukan menimpa seorang perempuan bernama Quintania Makal yang hanyut di Sungai Air Terjun Paris, Desa Kayui, Minahasa. Setelah pencarian intensif dilakukan selama 6 hari, tim SAR gabungan menemukan jasad anak berusia 10 tahun ini. Posisi korban ditemukan sejauh 4 km dari titik awal kejadian. Proses evakuasi. Bahwa hari ini, hari ke-6 pencarian operasi SAR atas nama Quintania Makal telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah dengan jarak 4 km dari lokasi jatuh korban. Peristiwa lainnya, polisi mengungkap satu keluarga yang meninggal di Temanggung, Jawa Tengah diduga akibat keracunan gas atau makanan. Dugaan ini sesuai temuan sejumlah bukti seperti kompor gas portable untuk membakar briket batu bara. Polres Temanggung menyampaikan dugaan penyebab kematian 4 korban berdasarkan pemeriksaan awal dokter dan olah tempat kejadian perkara. Dokter telah mengautopsi ke-4 korban pada Kamis lalu dan polisi tengah menunggu hasilnya. Sementara itu polisi terus menyelidiki lebih dalam untuk mendapati penyebab pasti kematian korban. Polisi menjelaskan para korban diduga menghirup asap yang terperangkap dalam tenda setelah memasak makanan. Ada 2 dugaan kuat. Yang pertama diduga karena keracunan makanan dan yang kedua diduga karena keracunan gas hasil pembakaran. Ketika olah TKP, 1 set kompor gas portable yang digunakan untuk masak barbeque tersebut itu tepat berada di mulut tenda atau teras tenda. Nah,
Diduga kemungkinan ketika gas hasil pembakaran ini, mungkin itu adalah CO, karbon monoksida, ini naik, kemungkinan ada yang masuk ke dalam tenda. Dengan gas atau asap tersebut masih terperangkap di dalam tenda, ditutuplah dengan rapat pintu dan ventilasi yang ada di kanan dan kiri. Setelah dievakuasi dari lokasi glamping di daerah wisata Posong Kabupaten Temanggung Kamis lalu, keempat korban diautopsi di RSUD Temanggung. Keluarga mengungkap hasil autopsi akan terungkap dalam 3 hari untuk mengetahui pasti penyebab kematian. Keempat korban merupakan satu keluarga, yakni Ali Munawar, sang istri Makfiroh, serta anak sulung dan anak bungsu mereka. Kita menunggu hasil dari lab karena memang indikasi keluarga itu ada 2, yang pertama adalah CO atau gas beracun dan yang kedua adalah cyanida, itu makanan. Sebelum dari hasil lab itu keluar, kami tidak bisa menjelaskan bahwa itu keracunan karena apa, karena itu jelas keracunan karena tidak ada tanda-tanda kekerasan, entah itu benda tajam atau benda tumpul. Kemudian semua barangnya juga masih utuh, dari perhiasan, HP, kamera dan sebagainya masih utuh. Salah satu dari 4 korban yang tewas dalam tenda camping di Temanggung adalah Bagas Amar Hakiki, mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Bagas adalah mahasiswa jurusan sastra Prancis angkatan 2022 yang dikenal aktif dan berprestasi, salah satunya dalam bidang fotografi. Dekan Fakultas Ilmu Budaya UGM mengungkap Bagas tengah menyusun skripsi yang seharusnya lulus akhir semester ini. Pihak UGM mengaku sangat kehilangan atas kepergian Bagas karena peristiwa ini. Dia menjadi ketua dari UFO, Unit Fotografi Universitas Gadjah Mada, dan punya banyak prestasi. Dia juga pernah ikut magang di sebuah televisi swasta, juga menjadi pemenang dalam beberapa lomba fotografi, sehingga sebenarnya sangat aktif dan sebuah kehilangan yang besar tentu saja bagi Universitas Gadjah Mada. Prestasinya banyak dan saat ini sedang menulis skripsi sampai bab 3, sehingga sebenarnya sebentar lagi sudah lulus di akhir semester ini. Saya dan Friska akan kembali untuk Anda sebentar lagi. Roket milik perusahaan pengusaha Amerika Serikat Jeff Bezos, Blue Origin, meledak saat uji coba peluncuran ke angkasa. Tuh, tiap hari minta biskuit. Aku percayanya Roma Kelapa. Ada vitamin B, E, dan kalsium. Gurih manisnya asli kelapa. Nutrisinya pasti. Kalau enaknya Terbukti. Pasti Roma Kelapa. Baru sari gandum peanut butter. Wah, kacang. Iya, selai kacangnya asli. Tebal, selembut butter. Manis, asin, gurih. Selai kacangnya asli. Tebal lagi. Baru sari gandum peanut butter. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Tuh, tiap hari minta biskuit. Aku percayanya Roma Kelapa. Ada vitamin B, E, dan kalsium. Gurih manisnya asli kelapa. Nutrisinya pasti. kalau enaknya Terbukti. Pasti Roma Kelapa. Gimana sih rasa spesial buat lo? Kalau misal yang biasa aja, kayak gini nih. Tapi kalau yang spesial, mie sedap kari kental spesial. Resep baru. Real sedapnya. Resep baru dengan rempah pilihan, buah makin kental, rasanya makin spesial. Mie-nya kenyal maksimal, gurih karinya makin sedap, bikin tiap seruputan full of flavor. Cobain deh, resep baru mie sedap kari kental spesial. Karinya makin spesial dari Wings Food. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food.
Perayaan hari jadi ke-733 Surabaya bukan sekadar pesta tahunan, tetapi momentum besar yang melibatkan seluruh elemen kota untuk menghidupkan semangat Surabaya Duwe Gawe. Didukung kesiapan infrastruktur, transportasi, dan partisipasi masyarakat. Temukan jawabannya dalam Lebih Dekat dengan Surabaya. Sabtu 30 Mei pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kembali di Sapa Indonesia Malam, militer Israel mengintensifkan serangan udara di beberapa titik krusial jalur Gaza di Camp Al-Shati. Bom menghantam area permukiman padat penduduk yang mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur sipil. Situasi di jalur Gaza kembali membara setelah rentetan serangan udara Israel menghantam kawasan Deir el-Balah, Khan Yunis, dan kamp pengungsi Al-Shati. Dikutip dari Al Jazeera, insiden ini menghancurkan sejumlah rumah warga dan menewaskan setidaknya 3 personel polisi setempat. Sementara itu, serangan terpisah di wilayah selatan dan tengah menyasar fasilitas keamanan dan menewaskan petugas yang sedang berada di sana. Milisi Hizbullah yang didukung Iran tak tinggal diam menghadapi tekanan militer Israel. Serangan sporadis yang menyasar titik pos militer juga artileri berat dilakukan lewat aksi drone kamikaze. Salah satu yang menjadi sasaran terbaru Hizbullah adalah kendaraan teknik Israel di Lebanon Selatan. Serangan diluncurkan dengan drone Ababil. Juru bicara pemerintah Israel mengklaim angkatan udara negaranya melancarkan serangan udara di ibu kota Lebanon, Beirut, dan menghantam 135 sasaran Hizbullah lain di seluruh wilayah Lebanon. Israel memperingatkan para pemimpin Hizbullah bahwa bersembunyi di Beirut tidak akan melindungi mereka dari serangan Israel. In addition to Tyre, more than 135 Hezbollah terror targets in the Bekaa Valley and southern Lebanon were also hit. Hezbollah personnel, their leaders, are hiding amongst the civilian population in Beirut. That's precisely what they're doing. Israel is telling the Hezbollah leaders, your hiding place amongst the civilians of Beirut will not work. Berikutnya saudara, roket milik perusahaan Blue Origin meledak saat uji coba di landasan peluncuran luar angkasa Florida pada Kamis waktu setempat. Insiden terjadi ketika pengujian mesin roket dalam kondisi menyala dan tertambat di darat. Ledakan roket bernama New Glenn itu mengguncang rumah-rumah di sekitarnya. Perusahaan antariksa Blue Origin memastikan tidak ada korban jiwa dalam ledakan itu karena semua personel telah dievakuasi. Perusahaan milik mantan direktur Amazon sekaligus pebisnis Amerika Serikat Jeff Bezos ini belum membeberkan penyebab ledakan dari roket tersebut. Sementara di Dallas, Amerika Serikat, api melahap kompleks apartemen pada Kamis waktu setempat. Kebakaran yang diduga akibat kebocoran gas itu meruntuhkan satu bangunan apartemen. Otoritas setempat mengungkap 3 orang tewas, termasuk seorang anak kecil. Jepang menggelar konferensi tingkat tinggi humanoid, ajang unjuk gigi para inovator robotik. Tahun ini robot yang piawai berjoget hingga humanoid yang mampu menjawab pertanyaan manusia memukau pengunjung. Penasaran nggak? Coba lihat dulu ya. Robot-robot yang dengan lentur menari layaknya manusia ini memukau para pengunjung di konferensi tingkat tinggi humanoid di Tokyo, Jepang.
Robot-robot humanoid berasal dari sejumlah perusahaan Tiongkok seperti Booster Robotics dan LimX Dynamics, pendatang baru dalam forum ini. Tak hanya robot yang pandai berjoget, inovasi robot lainnya pun unjuk gigi, seperti humanoid yang mampu menjawab pertanyaan manusia dari Universitas Osaka ini. Could you tell us our futures of humans and robots? Let's see. Let's look at robots. We're really looking at ourselves. The robot becomes a mirror, showing what we value, how we communicate, even how we project emotion. Jepang telah lama dikenal atas keunggulannya dalam bidang manufaktur. Kini semakin mengukuhkan diri untuk pengembangan inovasi robotik berbasis artificial intelligence atau akal imitasi. Meski demikian, para peneliti robot humanoid mengakui perlu penelitian lebih lanjut agar robot humanoid benar-benar sejalan dengan kebutuhan dan nilai kemanusiaan. 一般的な環境で移動すること自体はもう実現2013年の断面ではほぼ実現してきたと思っています。でただなかなかやっぱそれが世の中に価値を提供するというところには、大きなハードルがあって、歩くだけだと、価値は提供できないということで、手の部分にフォーカスされた研究に、シフトしています。やっぱり最終的に世の中に価値が提供できるのは手で何かを作業することになるので、その部分にフォーカスした活動になっています。KTT Humanoids merupakan acara tahunan yang diselenggarakan di Jepang. KTT Humanoids di Tokyo ini berlangsung pada 28 hingga 29 Mei 2026. Saya berusaha untuk tidak terpancing sih untuk tidak berjoget gitu kan. Cuman ngelihatnya tuh gitu. Tapi tahan gitu. Tahan. Makanya Tifal kayaknya harus latihan dulu. Adu joget sama humanoid tadi. Lebih kecian mana? Jelas saya. Tapi nggak mungkin saya tampilin di sini. Ya udah, malu aja. Jangan ditampilin, udah. Nanti setelah acara aja, dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia malam kali ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Saya Tifal Solesa pamit. Sebentar lagi ada Bella dan Elgin dalam Berita Utama. Selamat menyambut akhir pekan. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh